Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Nah, ini dari seragam saya ini sudah mencerminkan pembahasan kita kali ini mau membahas Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Setelah berhasil masuk ke babak 16 besar, hari ini Indonesia akan kembali bertanding. Kali ini akan melawan Uzbekistan sore nanti yang merupakan juara dalam klasemen grup C. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kans dan juga prediksi dari Timnas U24 Indonesia, saya sudah janjian dengan beberapa pendukung dari Timnas U24 Indonesia untuk tanya kira-kira siapa ya pemain favorit mereka. Ini saya sudah janjian dengan Mas Gilang, Mas Andy and the Gang. Selamat pagi Mas. Pagi. Ini lagi olahraga pagi ya? Lagi olahraga pagi. Oke, saya mau ke Mas Andy aja deh kalau gitu. Mas Andy, ada nggak sih tim ataupun pemain timnas favorit dari Mas Andy? Siapa kalau boleh tahu? Ada Egi, ada Elkan Bagot, ada Asnawi, ada Hernando. Banyak ya? Banyak. Kenapa tuh? Kenapa jadi pemain favorit? Ya karena skill aja sih mantap. Skill aja? Sama lemparannya si ini Arhan. Oke, tapi tahu kan Timnas U24 Indonesia ini sudah masuk babak 16 besar? Ya, tahu. Sudah? Ya. Kira-kira nih Mas Andy, Mas Gilang dan yang lain, optimis nggak Indonesia bisa menang? Optimis? Ya. Kenapa optimis nih? Karena sebelumnya lawan persahabatan Argentina kan bisa ditahan 1-0. Itu belum pernah kejadian sebelumnya. Dan itu perkembangan pesat bagi Indonesia. Mas Gilang berarti optimis ya? Iya. Oke. Boleh nggak kasih dukungan untuk Timnas Indonesia hari ini akan bertanding melawan Uzbekistan? Intinya Indonesia tetap semangat. Tetap semangat, oke. Tetap semangat, terus harus menang. Oke. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Minimal 5-0. Waduh. Oke deh. Mungkin ada yel terakhir? Oke, 1, 2, 3. Indonesia pasti menang. Oke, terima kasih banyak Mas Andy, Mas Gilang. Selamat kembali beraktivitas lari-lari. Nah, itu tadi saya sudah tanya kepada salah satu warga yang lagi lari pagi di sini. Saya juga sudah janjian pemirsa ini dengan ada gengan nih, lagi lari-lari pagi juga, lagi asik-asik di Gelora Bung Karno Jakarta. Halo, selamat pagi. Oh, luar biasa. Saya boleh nggak wawancara beberapa aja? Boleh. Siapa nih? Ya. Oke, ini dengan Kak siapa? Saya dengan Marta. Marta ini? Resti. Ya. Kak Marta dan juga Kak Resti. Ada yang tahu nggak pemain timnas Indonesia ini berhasil lolos babak 16 besar? Ya, ada Kak. Oke, tahu ya? Tahu. Nah, hari ini akan bertanding melawan Uzbekistan. Oh, oke. Kira-kira kakak ada nggak pemain favoritnya? Ada dong. Ke Marta dulu deh. Asnawi. Ya. Aku Adi Satrio. Adi Satrio. Iya. Kenapa tuh Asnawi dan Adi Satrio? Karena mereka keren banget deh pokoknya. jago banget deh Itu manis lagi ganteng deh pokoknya. Kalau yang lain gimana? Ada pemain favoritnya? Semuanya. Marcelino, semua lah. Iya, semuanya. Wah, ya. Harapan nih untuk para pemain timnas U24 Indonesia dalam Asian Games, harapannya apa nih Kak? Ya, masuk ke semifinal. Apa? Masuk ke semifinal. Masuk semifinal. Iya. Oke, masuk semifinal. Kakaknya apa? Aku semoga aja bisa berlancar, bermain sepak bolanya lancar. Oke. Jadi semoga juara, menang, optimis juara. Pasti. Pasti dong. Boleh kasih dukungan nggak untuk para pemain timnas nih Kak? Biar semangat nih. Oke, silakan Kak. 1, 2, 3. Timnas nasional pasti bisa. Yes. Oke. Terima kasih banyak, kita optimis ya Indonesia pasti menang. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak, selamat kembali beraktivitas lari-lari pagi. Sampai ketemu lagi. Ya, itu dia pemirsa. Tadi salah satu tanggapan dari sejumlah warga mengenai optimisme mereka dalam pertandingan Timnas Indonesia U24 hari ini yang akan bertanding melawan Uzbekistan. Nah, ini juga saya tidak sendiri. Saya sudah bersama rekan saya yang memang expert di bidangnya. Ini ada Bang Faisal Krep. Bang Krep, pagi, selamat pagi. Ini lagi asik ngobrol ya? Ngobrolin apa sih? Bola. Hari ini kita akan membahas laga 16 besar Timnas Indonesia menghadapi Uzbekistan. Oh, ada Bung Toel Langsung juga, ada Bung Toel juga, langsung Bung Toel. bola gimana Bung? Rekannya. Kans dan peluang Timnas Indonesia sendiri menghadapi Uzbekistan
di laga krusial hidup mati fase knockout di babak 16 besar Asian Games nanti? Iya, ada dua alasan Kans ini. Satu, performa timnas Indonesia selama ini. Yang kedua, kualitas Uzbekistannya. Berdasarkan dua aspek itu, saya merasa bahwa kans kita cukup berat lawan Uzbek. Karena dua alasan itu, performa kita tidak mengesankan. Kedua, kualitas Uzbekistan yang dalam beberapa tahun terakhir saya pikir di kelompok usia 2-3 tahun ya sangat solid, sangat kuat. Tapi kalau dari sejarahnya lah, waktu Indonesia melawan Uzbekistan, ini gimana sejarahnya? Apakah memang sempat menang kah? Sulit menang karena Uzbekistan ini pecahan Uni Soviet. Dia kekuatan Asia dari Asia Tengah. Secara fisikal dia lebih strength lah, lebih kokoh. Tapi bukan itu aja kuatnya gitu loh. Kalau kita bicara di kelompok U23 di level Asia, 2018 dia juara Piala Asia U23. 2020-nya semifinal, 2022-nya runner up, finalis. Jadi materi pemain itu ini yang akan ada sekarang. Paling tidak yang materi tahun lalu dia runner up Piala Asia itu ada di tim Asian Games ini. Terutama nomor 10-nya tuh, kaptennya tuh. Jasurbek. Ya, Memang nggak bisa ngeremehin Uzbekistan. Coach, mungkin Bung Toel, mungkin kalau kita berkaca pada dua laga sebelumnya saat menghadapi Taiwan dan Korea Utara. Finishing touch atau penyelesaian akhir menjadi PR bagi pasukan Indra Safri. Namun sekarang harapan untuk mempertajam lini depan itu kan ada dengan hadirnya Sananta yang didatangkan langsung ke Korea ke China ini untuk memperkuat tim. Nah, mungkin Sananta juga kan bukan Superman ya kan, tapi perlunya kreasi dari lini tengah untuk membongkar pertahanan dari Uzbekistan ya. Mungkin gimana menurut Bung Toel? Catatan performa di penyisihan, persoalannya adalah link up play dari tengah ke depan. Atau kan kalau dari sudut sepak bola kan possession jalan, progression ke tengah jalan, tapi di sepertiga depan nggak, sulit sampai. Sampai, cuma beberapa kali aja. Nggak tajam, nggak kuat gitu loh. Ya faktor Sananta bisa jadi pengaruh kehadirannya. Tapi sepak bola seperti Krep bilang tadi bukan Superman dia. Jadi belum tentu bisa mengubah langsung situasi. Karena persoalan juga ada di lapangan tengah. Kita jujur nggak punya pemain nomor 10, nggak ada seorang pemain yang punya daya kreasi tinggi di tim yang sekarang. Karena pemain itu hanya ada di Marcelino dan Beckham Putra. Dua-duanya nggak ikut ke Asian Games ini. Nah, atau kita belum menemukan yang lain lah. Dengan komposisi seperti itu, memang kelihatan minim kreasi, minim kreativitas. Penguasaan bola nggak jadi kuat di lapangan tengah kita gitu. Kalau lawan Korut pakai 3-5-2, wingbacknya pun nanggung kan. Si Doni Tripamungkas maupun si Robi Darwis, menurut saya nanggung saat pegang bola mau nyerang. Kelihatan tanggung, takut counter attack gitu loh. Bertahan juga jadi nanggung. Jadi antara nyerang sama bertahannya tanggung tuh kedua pemain itu. Tidak hadiran Beckham Putra juga rasanya cukup menjadi tamparan lah bagi coach Indra Safri. Ya kesulitan lah. Di depan gitu. Sananta oke di depan, tapi kan di belakangnya harus ada yang support. Pemain yang nggak mudah kehilangan bola, yang bisa bikin kreasi gitu loh. Kan sejauh ini kan cuma Marcelino dan Beckham yang bisa di kelompok usia ini. Sementara di timnas kita hanya Sarial Abimanyu ya, yang justru itu lebih bermain terlalu ke dalam, perebut bola lah, ke belakang ya. Ya perebut bola, defend, gelandang gitu kan. Dengan Irianto Taufani dan nggak bisa kemarin kan, nggak bisa link up play ke depan. Akibatnya kan Ramai Rumakik seperti kerja sendirian. Apalagi Egy nggak memperlihatkan kelebihan dia sebagai pemain yang pernah digadang-gadang Messi-nya Indonesia gitu. Kan nggak kelihatan gitu loh. Menarik sekali masih kita ingin coba gali kira-kira membahas soal misi dan juga target dari Indonesia, Bung Toel dan juga Bang Krep ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.